Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa sahabah, amma ba'du. Maka viewers, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 orang pemuda. Kisah ini tercatat di dalam Sahih Muslim dan juga dalam Sahih Bukhari. 3 orang ini tidak ada lain adalah umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menceritakan 3 orang ini tadi atau 3 pemuda ini tadi berjalan melakukan perjalanan, kemudian di tengah perjalanan datang hujan, ya, cukup deras. Ketika hujan datang, mereka mencari perlindungan. Setelah mencari, dapatlah satu goa, dan 3 orang ini tadi masuk ke dalam goa tersebut untuk melindungi diri dari basah karena turunnya hujan yang cukup deras. Ketika 3 orang ini tadi masuk ke dalam goa, subhanallah, batu besar tepat di pintu goa tersebut sehingga menutupi jalan keluar mereka. Karena goa ini punya satu pintu. Disitulah pintu masuknya dan disitu pula pintu keluarnya. Nah, kejadian ini membuat mereka khawatir, membuat mereka merasa takut. Bagaimana kita akan keluar dan bagaimana kita akan melanjutkan perjalanan? Apalagi kita berada di tengah perjalanan yang mungkin jarang orang lewat. Nah, salah satu dari 3 orang ini berkata, mereka mengatakan, tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita meminta kepada Allah dan berdoalah sambil menyebut setiap kebaikan atau amal soleh yang pernah kalian lakukan. Mendengar titah temannya ini, maka dengan rasa rintih, rasa penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bercerita. Maka dia berdoa kepada Allah sambil bercerita, "Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya, saya memiliki 2 orang tua, ayah dan ibu. Mereka setiap hari saya berikan susu di setiap akhir siang. Tetapi susu yang saya berikan kepada mereka bukanlah bekas dari keluarga saya dan anak-anak saya. Setiap hari saya mencari susu ini dengan berupaya keras. Saya tidak akan mengizinkan keluarga saya, anak-anak saya meminum susu ini kecuali setelah orang tua saya meminumnya. Pernah satu hari membuktikan prinsip saya ini, saya mencari susu, ya, baik untuk kedua orang tua saya maupun keluarga saya. Kemudian ketika saya bawa ke rumah, ke tempat kedua orang tua saya, mereka sudah tertidur, lelap karena kelelahan. Dan saya sampai di sana, tidak langsung pulang, meletakkan susu di rumah itu, sambil menunggu mereka bangun, saya pun bersandar dan tertidur katanya. Sehingga bangunlah fajar, dan ketika fajar tiba, orang tua kami, ya, orang tua saya meminum susu yang saya bawakan tadi, kemudian sisanya saya bawa kepada keluarga. Nah, ya Allah, kalaulah kebaikan ini saya lakukan ikhlas karenamu dan hanya mengharapkan ridhamu, maka ya Allah, kabulkanlah doa kami agar terbuka pintu goa ini. Subhanallah, doa itu dikabulkan oleh Allah, batu tadi bergeser. Tapi bergesernya sangat sedikit, sehingga tetap saja mereka belum bisa keluar dari pintu goa yang tertutup oleh batu yang jatuh tersebut. Kemudian temannya yang berikut juga berdoa, "Ya Allah, saya ini punya seorang putri, anak dari paman saya. Dia adalah wanita yang sangat saya cintai. Satu hari saya pernah mengajaknya untuk melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung atau dalam tanda petik perzinahan. Dia menolakku. Namun setelah beberapa tahun dia datang kembali kepadaku. Kemudian kembali aku menawarkannya melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, dan aku memberikannya uang sebanyak 120 dinar. Akhirnya kami mencari satu tempat untuk melakukan kesenangan tadi. Ketika saya sudah berada di antara kedua pahanya, ya, untuk melakukan perzinahan tadi, anak daripada atau putri daripada paman saya tadi berkata, tidakkah menunggu halal bagi seorang laki-laki kalau ingin melepaskan keperawanan seorang wanita? Mendengar ucapannya tadi, saya tinggal pergi putri dari paman saya dan saya biarkan uang 120 dinar tadi kepadanya. Sejak saat itu saya tidak bertemu lagi dengan dirinya
dan saya terselamatkan dari perbuatan zina tersebut. Ya Allah, kalaulah amalan ini aku lakukan ikhlas karenamu dan mengharapkan ridhamu, maka selamatkanlah kami dari pintu goa yang tertutup ini. Subhanallah, pintu goa pun terbuka sedikit, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari goa tersebut. Kemudian yang ketiga pun berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Satu saat saya pernah mengupah beberapa orang untuk melakukan pekerjaan saya. Semua orang yang bekerja dengan saya mengambil upahnya, tinggal satu orang. Dia pergi entah kemana, saya tidak tahu kabarnya. Nah, upahnya ini saya kembangkan. Saya lakukan satu usaha, membuat satu kebun, kemudian berkembang. Ada onta, ada kambing, dan menjadi sebuah lahan. Kemudian satu saat, orang yang upahnya saya kembangkan tadi datang. Dan dia berkata, wahai Abdullah, mana upahku? Mendengar dia meminta upahnya, saya katakan, unta, kambing, tanah ini adalah semuanya upahmu. Orang yang mendengarnya tadi, kamu jangan mengolok-olokku, jangan bermain-main denganku. Upahku tidak sebesar ini. Kata beliau, ambillah ini semua. Karena apa? Ini semua hasil kembangan dari upahmu. Kemudian dengan bergembiranya, ya, saudaranya yang menerima upah dari dari usaha yang sudah dikembangkan tadi, dan dia tidak mengambil sedikit. Lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau itu aku lakukan ikhlas karenamu dan mengharapkan ridha kepadamu, ya Allah, maka bantulah kami agar terselamatkan dari goa yang tertutup ini. Kemudian pintu goa tadi terbuka, subhanallah, 3 orang tadi bisa selamat dari musibah yang menimpa mereka. Maaf kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita tadi? Yang pertama adalah amal soleh atau kebaikan bermanfaat tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Sebagaimana ayat Allah dalam surah An-Nahl, ya, ayat 97, Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa melakukan satu amal saleh saja, maka baik itu laki-laki atau perempuan, dan penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Ya. Kemudian Allah akan membalasnya dengan pahala bagi mereka lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Ya. Salah satu kebaikan adalah terkabulnya doa. Kemudian salah satu kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Dan mereka terselamat dari apa yang menimpa mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita pelajari dari cerita tadi adalah amal soleh menjadi sebab terkabulnya doa. Dalam surah Ar-Rahman ayat 60 di mana Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan? Amal soleh sebab turunnya berbagai macam kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang dijanjikan oleh Allah adalah terkabulnya doa. Apalagi Allah mengajak kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah keikhlasan adalah syarat kabulnya amal soleh. Kita semua tahu dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan penuh kemurnian, keikhlasan, serta menjadi penuh dengan kebaikan. Makanya ketika dia ikhlas melakukan itu, dia berkata kepada Allah, ya Allah, kalau itu aku lakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridhamu, ketika amal soleh dikabul oleh Allah, maka amal soleh yang dijadikan wasilah untuk terkabulnya doa pun akan terjadi. Baru yang keempat adalah ketulusan dalam berdoa. Saya yakin orang dalam posisi seperti itu, dalam masalah besar karena merasa harus keluar, harus selamat dari goa itu, mereka penuh dengan keyakinan. Ayat Allah, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Berdoalah kepada Allah penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi atau diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa keyakinan bahwasanya Allah akan mengijabah doamu. Wa'lamu, sesungguhnya Allah, ketahuilah, wa'lamu annallah, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yastajibu du'aan, tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Ini yang keempat. Yang kelima,
masalah akan lebih mudah terselesaikan dengan bersama. Kita ini manusia lemah. Amal baik kita terbatas, kekuatan kita terbatas, ya, ibadah kita pun terbatas. Maka orang tiga tadi saling bergotong royong dalam doa, saling bergotong royong menyelesaikan masalahnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan kita tidak tahu siapa di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang keenam, ini poin yang terakhir adalah jangan meremehkan sekecil apapun amal soleh. Jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Terkadang satu amal soleh inilah yang akan menyelamatkan kita. Banyak kisah-kisah para ulama, sholat mereka yang luar biasa, baca Quran yang mereka luar biasa. Terkadang hanya satu amalan ringan yang menyelamatkan mereka. Seperti sebuah cerita, ada seorang ulama yang hanya membiarkan lalat berhenti di tintanya untuk meminum. Inilah satu amalan yang menyelamatkannya. Maafkan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari semangat selalu kita melakukan amal soleh dan jangan menganggap satu amal soleh itu ringan. Kenapa? Ringan bagi kita, tetapi bagi Allah, Allah sangat menghargainya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan Allah melihatnya dan Allah akan membayar dan menghargainya. Begitu juga dengan keburukan kita. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.